Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Andina Zahira dengan NIM H54012411024. Jadi pertama-tama aku bakal jelasin apa itu regresi linear sederhana. Nah, jadi regresi linear sederhana itu adalah jenis model regresi yang melibatkan satu variabel independen atau variabel penjelas dan juga variabel dependen atau variabel respon. Nah, lalu aku akan jelasin konsep dasar dari regresi linear sederhana ini. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun juga tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel independen dengan terhadap variabel dependen. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin penggunaan dari aplikasi eViews-nya ini untuk mengetahui hasil dari data yang akan kita peroleh. Nah, di sini pertama-tama kita buka dulu aplikasi eViews-nya. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih File, lalu New, lalu Work File, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di Work File Structure Type itu kita pilih Dated Regular Frequency. Lalu untuk frekuensinya sendiri itu kita pakai weekly karena dari data yang kita dapat itu adalah weekly atau mingguan. Lalu untuk start date-nya kita pakai 2025 W1 dan end date-nya ini adalah 2025 W30. Karena mingguan ini kita pakai dari hari ke-1 sampai ke-30. Lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu akan terdapat tampilan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita pilih Quick, lalu Empty Group. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu dari data yang ada, kita copy data-datanya ini. Dari demand dan harga ini kita copy data-datanya. Nah, lalu setelah kita copy, kita kembali lagi ke laman yang tadi dan kita paste di mulai dari kolom yang ini. Nah, lalu akan seperti ini dan di sini judul kolomnya ini masih ini kita rename. Judul kolom yang ini menjadi X, kita rename. Untuk X itu adalah variabel independennya atau demand, dan kolom yang ini kita rename menjadi Y atau variabel dependennya atau dari data itu artinya harga. Nah, lalu kita close. Nah, lalu setelah itu kita blok nih X sama Y-nya. Nah, setelah kita blok, kita open, lalu kita pilih as equation. Lalu di sini kita ganti menjadi variabel jadi Y spasi C spasi X. Lalu kita pilih OK. Lalu muncullah tampilan seperti ini. Ini adalah hasil dari datanya. Nah, lalu kita pilih view, lalu representation. Nah, di sini kita bisa tahu model atau persamaan yang kita dapatkan dari data tadi itu yaitu Y sama dengan 255,0984 sekian minus 0,0996 sekian. Nah, jadi 255,0984 sekian ini adalah alfanya, sedangkan minus 0,099625 sekian ini adalah betanya. Nah, lalu dari hasil data yang sudah kita peroleh tadi, di sini kita bisa uji T dan uji F-nya. Di sini kita peroleh nilai probabilitasnya itu sebesar 0,000, yang dimana ini adalah nilai yang kurang dari 0,05. Jadi artinya ini tuh H0 atau ditolak. Yang artinya demand ini berpengaruh signifikan terhadap harga. Itu uji T-nya, dan uji F-nya juga demand ini
berpengaruh signifikan terhadap harga. Nah, dari data ini juga kita peroleh nilai alfanya itu sebesar 255,0985, yang artinya rata-rata harga ketika besarnya demand adalah 0, yaitu sebesar 255,0985. Nah, di sini untuk betanya sendiri itu kita dapatkan minus 0,0996. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa nilai betanya itu adalah minus atau negatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa jika rata-rata demand ini naik sebesar satu satuan, maka rata-rata harga itu diperkirakan akan turun sebesar 0,996 ini. Nah, lalu di sini kita bisa peroleh nilai dari R-square-nya itu sebesar 0,531688 atau 53,17%. Artinya, sebesar 53,17% ini itu bisa kita simpulkan bahwa keragaman harga itu dapat dijelaskan oleh keragaman demand. Sedangkan sisanya itu sebesar 46,83% itu dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar dari model ini. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.